Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Aziza selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Peternakan. Perkenalkan nama saya Andes Rofanyanu Putra dengan NIM 2350501071130008. Di sini saya akan membahas kasus yang saya pilih yang berjudul Dampak Lingkungan dan Keberlanjutan Peternakan Ayam Ras Pedaging Pola Kemitraan. Kasus ini membahas tentang dampak lingkungan dan keberlanjutan usaha peternakan ayam ras pedaging di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh usaha peternakan ayam, seperti pencemaran udara dan tanah, serta ketidaknyamanan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar akibat bau tidak sedap dan keberadaan lalat. Analisis dilakukan menggunakan metode pohon masalah untuk mengidentifikasi akar penyebab permasalahan di lingkungan. Penelitian ini juga mengeksplorasi persepsi masyarakat terhadap dampak lingkungan yang dihasilkan oleh usaha peternakan ayam. Melalui survei dan analisis deskriptif, penelitian ini mengumpulkan data dari responden yang tinggal di sekitar lokasi peternakan untuk memahami pandangan mereka. Penelitian ini menganalisis keberlanjutan usaha peternakan ayam ras pedaging berdasarkan beberapa dimensi, yaitu ekonomi, ekologi, sosial, teknologi, dan kelembagaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun usaha peternakan cukup berkelanjutan dalam beberapa dimensi, namun ada tantangan yang harus diatasi, terutama dalam dimensi kelembagaan. Penelitian ini pun membahas risiko yang dihadapi oleh peternak, seperti fluktuasi harga ayam, ketersediaan bahan baku pakan, dan kerentanan terhadap gejolak eksternal seperti wabah penyakit ternak. Hal ini menunjukkan bahwa keberlanjutan usaha peternakan tidak hanya bergantung pada faktor internal, tetapi juga pada kondisi eksternal yang lebih luas. Selanjutnya, saya akan membahas tentang interaksi sosial pada kasus sosial saya. Yang pertama ini ada interaksi sosial media dengan masyarakat yang merupakan interaksi asosiatif. Media di sini memberikan informasi mengenai dampak lingkungan dan keberlanjutan dari peternakan ayam ras pedaging pola kemitraan dan dapat membantu menyebarkan pengetahuan dan kesadaran tentang isu-isu lingkungan yang terkait dengan industri peternakan kepada masyarakat lokal, sehingga masyarakat dapat lebih memahami pentingnya menjaga lingkungan dan keberlanjutan dalam kegiatan peternakan. Lalu selanjutnya ada akademisi dengan usaha peternak yang merupakan interaksi asosiatif. Akademisi bertanggung jawab untuk memastikan keakuratan informasi dari metode penelitian tersebut. Mereka juga berperan dalam membangun pengetahuan dan memperluas pemahaman mengenai topik peternakan ayam ras pedaging pola kemitraan, serta dampak lingkungan dan keberlanjutannya. Lalu yang ketiga ada interaksi pemerintah dengan industri dan usaha peternak yang merupakan interaksi asosiatif. Pemerintah berperan dalam mengontrol dan menguasai aktivitas peternak agar berkelanjutan dan memperhatikan upaya mengelola dampak lingkungan. Pemerintah pun menjelaskan bagaimana berkolaborasi dengan pihak terkait untuk menciptakan keberlanjutan dalam praktik peternakan ayam. Selanjutnya, interaksi industri dengan akademisi yang merupakan interaksi asosiatif. Mereka bekerja sama dalam penelitian untuk mengevaluasi dampak lingkungan dan berkelanjutan peternakan ayam ras pedaging dengan pola kemitraan. Industri menyediakan data dan informasi terkait praktik peternakan, sementara akademisi memberikan pendekatan ilmiah dan analisis mendalam terhadap masalah yang diteliti. Selanjutnya, interaksi antara masyarakat dengan usaha peternak yang merupakan interaksi asosiatif dan interaksi disosiatif. Pada interaksi asosiatif, adanya keinginan bekerja sama yang erat antara peternak dan masyarakat sekitar, saling mendukung dalam kegiatan usaha, serta berbagi pengetahuan dan informasi yang bermanfaat juga untuk berkelanjutan usaha peternakan yang berpola kemitraan. Sedangkan untuk interaksi disosiatifnya, terjadi konflik antara peternak dengan masyarakat, sehingga dapat menghambat perkembangan jangka panjang usaha peternakan dan menciptakan ketegangan di antara para pihak yang terlibat.
Dikarenakan peternak lebih memilih tenaga kerjanya yang lebih terampil dan tidak mempersalahkan asalnya dari mana, ketimbang harus melibatkan keluarganya untuk usaha peternakan agar mencegah kesalahan atau kerugian usaha. Adapun dari segi lingkungan, di mana awalnya para usaha peternak ayam ras pedaging ini menimbulkan dampak lingkungan, yaitu munculnya dampak dari pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran air. Lalu yang terakhir, interaksi usaha peternak dengan masyarakat yang merupakan interaksi asosiatif. Usaha peternak ayam ras pedaging pola kemitraan tersebut berusaha untuk menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar, seperti petani mitra dan komunitas lokal dalam upaya menjaga keberlanjutan lingkungan dan membuat dampak positif dalam keberhasilan usaha, seperti kesempatan kerja lokal, berbagi pengetahuan dunia peternakan, dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di komunitas atau wilayah tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kultur universal dan solusinya pada kasus yang saya temui. Yang pertama ini ada kultur universal mata pencarian dan sistem ekonomi, yang kedua sistem kemasyarakatan, dan yang ketiga sistem pengetahuan. Untuk yang pertama, mata pencarian dan sistem ekonomi, para peternak mencari mata pencarian dengan melakukan analisis terhadap dampak lingkungan dan keberlanjutan dari sistem peternakan ayam ras pedaging pola kemitraan yang mereka jalankan. Mereka memperhatikan aspek ekonomi dalam rangka mencari cara agar usaha peternakan mereka dapat berkelanjutan secara ekonomi. Dalam mencari mata pencariannya, para peternak melakukan evaluasi terhadap berbagai faktor ekonomi yang mempengaruhi keberlanjutan usaha peternakan mereka, seperti harga jual, persaingan antar peternak, penyebab kematian ayam, persentase kematian ayam, pendapatan lain atau produk samping, dan hasil pengolahan limbah. Dan berdasarkan hasil penelitiannya, ada tiga hal yang berpengaruh, yaitu penyebab kematian ayam, pendapatan selain ternak, dan hasil pengelolaan limbah. Penyebab kematian ayam ini disebabkan pengolahan limbah dan pembersihan kandang yang tidak secara rutin, melainkan ketika setelah panen saja. Hal inilah yang memicu adanya serangan penyakit pada ternak ayam sehingga kematian ayam. Pemicu kedua adalah pendapatan usaha selain ternak. Secara umum tidak memiliki pendapatan dari sumber lainnya. Dari hal tersebut, seharusnya mereka berusaha untuk mendorong dan mengelola usahanya dengan baik karena pendapatan utamanya dan tidak ada penghasil sampingan. Yang terakhir, hasil pengolahan limbah. Pengolahan limbah pada kasus ini, peternak membiarkan limbah kotoran ayam yang dihasilkan setiap harinya dibiarkan menumpuk. Dari hal inilah salah satunya mengapa para peternak tidak mendapatkan pendapatan dari sumber lain atau produk samping. Apabila kotoran ayam tersebut dikelola dengan baik dengan cara dikeringkan secara rutin, kemudian dijual, akan mendapatkan penambahan pendapatan sampingan dari hal tersebut. Lalu yang unsur kedua adalah sistem kemasyarakatan. Beberapa konflik yang terjadi, yang pertama yaitu antar peternak dan masyarakat, yaitu tidak melibatkan tenaga kerja dari masyarakat setempat. Dikarenakan dalam mengurus peternakan adalah usaha yang membutuhkan pengalaman. Usaha peternakan memerlukan pengetahuan dan pengalaman yang khusus serta terampil. Hal ini untuk meningkatkan efisien kerja dan menghindari kemungkinan kesalahan yang merugikan usaha. Selain itu, konflik peternak dengan kelompok peternak karena peternak tidak mengikuti kelompok peternak, bahkan tidak mengetahui kelompok ternak pada lingkungan sekitar peternakan. Padahal keberadaan kelompok ternak akan memberi manfaat dan saling memberikan informasi kepada peternakan untuk menyelesaikan masalah bersama-sama. Partisipasi peternak dan mitra dalam mengambil keputusan juga termasuk dalam kasus ini, di mana peternak tidak dapat memberikan pertimbangan atas kesepakatan dengan mitra dan hanya mengikuti ketentuan yang telah dibuat oleh mitra tersebut. Lalu yang unsur ketiga, sistem pengetahuan. Pengaturan kerjasama kemitraan diperlukan guna menciptakan kondisi yang aman dalam sistem kerjasama agar tidak merugikan satu pihak.
Pada kasus ini, aturan kerjasama dibuat dalam bentuk tertulis dan disepakati bersama serta menjadi bukti kerjasama. Namun, peternak tidak sepenuhnya terlibat dalam penyusunan isi perjanjian, sehingga kurang memahami isi perjanjiannya. Beberapa hal yang ada dalam perjanjian seperti waktu pemanenan, kualitas dan jumlah DOC, serta harga ayam. Lalu untuk solusinya ada usul yang pertama, peternak perlu menetapkan jadwal yang rutin untuk membersihkan kandang dan mengolah limbah agar tidak menumpuk. Harapannya dengan membersihkan kandang secara teratur, maka risiko serangan penyakit dapat dikurangi sehingga meminimalkan kematian ayam. Selain itu, pengolahan limbah dapat dilakukan dengan baik untuk menghasilkan produk sampingan yang dapat dijual, seperti pupuk organik atau biogas dari limbah ayam. Kemudian mengadakan pelatihan dan edukasi untuk para peternak terkait manajemen peternakan yang baik, pengakuan limbah, dan diversifikasi usaha. Pelatihan ini dapat membantu peternak memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan usaha peternakan mereka. Selanjutnya, solusi untuk unsur kedua, mengembangkan program pelatihan khusus untuk tenaga kerja dari masyarakat setempat agar memiliki kemampuan dan pengetahuan yang diperlukan dalam mengurus peternakan. Dengan demikian, peternak dapat merekrut lebih banyak pekerja dari komunitas sekitar, sehingga mengurangi ketegangan antara peternak dan masyarakat. Lalu, membangun kerjasama dengan kelompok ternak lokal dan mengikuti kegiatan kelompok ternak seperti diskusi, pelatihan, atau kegiatan lainnya. Hal ini akan membantu peternak memahami kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh kelompok ternak, sehingga mereka dapat bekerja sama untuk mencari solusi bersama. Selanjutnya, mendorong partisipasi aktif peternak dalam pengambilan keputusan dengan mitra melalui pertemuan rutin atau forum diskusi. Dengan demikian, peternak dapat memberikan masukan dan pertimbangan dalam pembuatan keputusan yang akan mempengaruhi usaha peternakan mereka, sehingga tercipta hubungan kerjasama yang lebih baik antara peternak dengan mitra. Untuk solusi unsur yang ketiga, melibatkan peternak secara aktif dalam proses penyusunan perjanjian. Dengan demikian, mereka akan lebih memahami isi perjanjian dan dapat menyetujui kondisi-kondisi yang disepakati bersama. Kemudian berikan penjelasan lebih detail tentang setiap poin yang ada dalam perjanjian tersebut, termasuk waktu pemanenan, kualitas, dan jumlah DOC, serta harga ayam. Hal ini akan membantu peternak untuk memahami dengan jelas apa yang diharapkan dari mereka. Selalu bukalah diskusi dan klarifikasi atas isi perjanjian dengan peternak. Dengan berkomunikasi secara terbuka, dapat memastikan bahwa peternak benar-benar memahami kondisi-kondisi yang ada dalam perjanjian. Selain itu, dapat menyelenggarakan pelatihan atau penyuluhan kepada peternak terkait tata cara kerjasama dan aturan yang berlaku. Hal ini akan membantu meningkatkan pemahaman mereka terhadap seluruh proses kerjasama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah perbedaan manusia atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau secara hierarki. Selanjutnya, social mobility yang merupakan gerak dalam struktur sosial. Gerak sosial ini bisa secara individu maupun kelompok, dan tipe gerak sosial ini berupa horizontal dan vertikal. Kemudian ada status atau role atau kedudukan adalah tempat atau posisi seseorang secara umum dalam masyarakatnya. Sehubungan dengan orang lain dalam arti bisa lingkungan, hak-hak, beserta kewajibannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan posisi strata sosial dalam kasus saya, yang itu ada peternak, masyarakat, dan pemerintah. Untuk yang pertama, peternak ini di level menengah rendah
karena beberapa alasan termasuk keterbatasan kepemilikan aset serta lahan dan ternak, fluktuasi pendapatan yang tidak stabil, serta rendahnya tingkat pendidikan yang menghambat akses terhadap informasi dan teknologi terkini dalam sektor peternakan. Sebagai akibatnya, peternak kerap memiliki sedikit kontrol dalam rantai produksi dan lebih bergantung pada pihak lain dalam menjalankan usaha mereka. Untuk yang kedua itu masyarakat di level menengah dengan tingkat kekayaan dan pendidikan yang beragam. Adanya strata-strata ini memiliki potensi untuk menciptakan dinamika yang menarik, sementara peternak dapat memberikan dampak positif seperti menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian lokal, namun juga menimbulkan konflik sosial dan pencemaran lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Isu perbedaan kepentingan antara peternak dan masyarakat sekitar, khususnya terkait lingkungan, dapat menjadi pemicu konflik. Meskipun demikian, masyarakat umumnya memiliki sedikit kekuasaan dalam pengambilan keputusan terkait peternakan, kecuali jika mereka bergabung dalam kelompok tertentu. Dan untuk pemerintah, memiliki status sosial yang tinggi karena memiliki kekuasaan finansial yang lebih besar untuk mengimplementasikan program dan kebijakannya. Selain itu, pejabat pemerintah juga biasanya memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi, memastikan adanya keahlian dan pengetahuan yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Dengan kekuasaan yang dimiliki, pemerintah dapat membuat regulasi, kebijakan, dan program yang berdampak pada sektor peternakan dan masyarakat secara luas, mencerminkan pengaruh dan kontrol yang signifikan dalam ranah sosial. Selanjutnya ke pembahasan social mobility. Untuk peternakan ini status mobilitas bergerak maaf. Untuk peternakan secara vertikal dikarenakan peternak di sini memiliki peran perubahan derajat sosial atau social ranking. Untuk yang kedua, masyarakat ini bergerak secara horizontal dikarenakan masyarakat sama sekali tidak mengalami perubahan derajat sosial, dan untuk pemerintah secara vertikal dikarenakan pemerintah juga memiliki peran perubahan derajat sosial atau social ranking sama seperti peternak. Selanjutnya untuk status dan role ternakan untuk peternak dengan status achieve dikarenakan terikat dalam suatu kontrak kemitraan dengan perusahaan induk dan bertanggung jawab atas proses produksi dari awal hingga akhir di tingkat peternakan. Dan untuk role-nya sendiri, peternakan ini memiliki kewenangan atau terbatas dalam pengambilan keputusan produksi, namun seringkali terikat pada arahan perusahaan dan mendapatkan keuntungan dari hasil produksi, namun juga menanggung resiko kerugian jika terjadi masalah. Selanjutnya kepada masyarakat, untuk status masyarakat ini memiliki status ascribe dikarenakan masyarakat sejak awal mula sudah menempati lingkungan tersebut dan juga memiliki kepentingan terhadap keberadaan peternak, baik secara positif maupun negatif juga terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari aktivitas peternakan. Untuk role-nya sendiri, masyarakat ini memantau dampak lingkungan dari aktivitas peternakan, juga dapat melaporkan jika terjadi masalah lingkungan atau kesehatan yang disebabkan oleh peternakan tersebut. Untuk pemerintah, di sini pemerintah berstatus ascribe, dikarenakan pemerintah memiliki kewenangan untuk membuat peraturan atau kebijakan terkait peternakan tersebut, memberikan dukungan dan fasilitas kepada sektor peternakan, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan kebijakan. Untuk role-nya sendiri, pemerintah ini menyusun peraturan dan standar terkait kesehatan ternak, lingkungan, dan kesejahteraan ternak, lalu penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan yang berlaku, dan melindungi masyarakat dari dampak negatif peternakan. Baik, untuk kesimpulannya yang bisa diambil dalam kasus ini ialah membangun kerjasama yang berkelanjutan antara semua pihak dalam peternakan ayam ras pedaging dengan prinsip
keberlanjutan, dan memperhatikan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan, melibatkan masyarakat, menerapkan praktik berkelanjutan, dan menyelesaikan konflik dapat meningkatkan keberlanjutan peternakan dengan menjaga lingkungan dan hubungan yang harmonis. Sekian yang saya dapat presentasikan dari kasus yang saya dapatkan mengenai dampak lingkungan dan keberlanjutan peternakan yang masih berdaging pola kemitraan. Mohon maaf apabila dalam presentasi saya ini ada salah kata maupun tindakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.